Seorang miliarder berpura-pura akan melakukan perjalanan bisnis, tetapi apa yang ia lihat antara seorang asisten rumah tangga dan ibunya yang mengidap Alzheimer mengubah segalanya. Penerbangan ke Jakarta berangkat dalam 3 jam, saya tidak mau ada kesalahan, kata Adrian Kusumawardana sambil merapikan jas hitam mahalnya di depan cermin besar di ruang foyer megah rumahnya di kawasan Pakuan Indah, Surabaya. Ia tidak menoleh ke arah ibunya saat berbicara, juga tidak melihat Laras Widyastuti Pranoto, gadis muda dengan seragam asisten rumah tangga berwarna biru muda yang berdiri diam beberapa langkah dari kursi roda kosong. Rumah mewah itu adalah simbol kesuksesan Adrian Kusumawardana. Dinding putih bersih, kaca pengaman tebal, keheningan mutlak, sebuah benteng steril yang dirancang untuk mengontrol segalanya, terutama penyakit yang perlahan menggerogoti pikiran Ratri Wulandari Wardana. Pada usianya yang lanjut, Ratri Wulandari Wardana duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong. Menembus titik tak terlihat di dinding, mengenakan blus kuning pucat yang disetrika rapi, Adrian Kusumawardana membayar biaya sangat besar setiap minggu untuk tim spesialis, seorang dokter saraf dan ahli gizi pribadi, agar ibunya hidup persis seperti itu. Bersih, teratur dengan obat, diam, dan aman. Dokter Bima akan datang jam 5 untuk memeriksa tekanan darahnya. Lanjut Adrian Kusumawardana sambil menyesuaikan jam di pergelangan tangannya. Menu makanannya ada di papan dapur, bubur sayur tanpa garam jam 1, susu nutrisi cair jam 4, kalau ibu gelisah beri obat penenang, kalau tidak tenang juga hubungi 119. Mengerti, Laras? Iya Pak Adrian. Semuanya jelas? Jawab Laras Widyastuti Pranoto sambil menundukkan pandangan. Adrian Kusumawardana tidak mempercayainya. Laras Widyastuti Pranoto baru bekerja 1 bulan setelah 3 perawat profesional sebelumnya mengundurkan diri karena tidak tahan dengan sikap sulit Ratri Wulandari Wardana. Ia bukan perawat bersertifikat, hanya asisten rumah tangga shift malam yang meminta tambahan jam kerja di siang hari. Adrian Kusumawardana menerimanya karena terpaksa. Tetapi ada sesuatu dari sikap gadis itu yang membuatnya tidak nyaman, terlalu lembut, terlalu dekat. Kadang ia mendengar Laras Widyastuti Pranoto bersenandung saat membersihkan rumah. Di rumah ini tidak ada alasan untuk bernyanyi. Saya pergi, saya kembali hari Jumat, katanya singkat. Ia tidak mendekati ibunya untuk berpamitan karena tahu ibunya tidak akan mengenalinya. Sudah berbulan-bulan Ratri Wulandari Wardana hanya melihatnya sebagai orang asing atau dokter lain. Ia menutup pintu utama dengan keras. Hingga gema suara menyebar ke seluruh lantai, di luar sopir pribadinya sudah menunggu dengan pintu SUV hitam terbuka. Ke bandara, Pak Adrian? Tanya sopir. Tidak, putar dulu, parkir di gang belakang rumah dan matikan mesin, jawab Adrian Kusumawardana. Sopir itu terlihat bingung tetapi tetap mengangguk tanpa bertanya. Di kursi belakang, Adrian Kusumawardana mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi kamera keamanan rumah. Layar gelap, ia sendiri yang mematikannya pagi tadi. Jika ingin menangkap Laras Widyastuti Pranoto melakukan kelalaian, ia tidak boleh tahu dirinya diawasi. Ia ingin gadis itu merasa bebas tanpa pengawasan. Yakin bahwa gadis itu mengabaikan jadwal medis. Beberapa hari terakhir ia melihat hal-hal kecil yang mencurigakan. Obat penenang masih utuh di kotak, bantal berpindah posisi. Televisi menayangkan musik lama alih-alih berita ekonomi yang biasanya ia biarkan menyala. Seseorang telah melanggar aturan dan mengacaukan sistem sempurna mahal yang ia ciptakan. Untuk menjaga ibunya tetap hidup, dan Adrian Kusumawardana tidak pernah membiarkan siapapun melanggar aturannya. 1 jam berlalu, keheningan di dalam mobil yang terparkir di gang terasa menekan. Ia melihat jam, tepat pukul 13, waktu makan bubur sayur tanpa garam. Tunggu di sini. Jangan nyalakan mobil sampai saya bilang, perintahnya sambil membuka pintu perlahan. Ia berjalan menuju pintu servis dengan tas kerja di tangan. Langkah sepatu kulitnya pelan agar tidak bersuara. Ia mengeluarkan kunci utama, memutar kunci dengan bunyi klik hampir tak terdengar, lalu mendorong pintu dan masuk ke area laundry. Ia sudah berada di dalam, perangkapnya telah tertutup rapat. Sekarang Adrian Kusumawardana hanya perlu berjalan ke ruang tamu. Menangkap Laras Widyastuti Pranoto sedang tidur di sofa atau mencuri sesuatu yang berharga. Memecatnya saat itu juga dan sekali lagi meyakinkan dirinya bahwa uang dan kendali mutlak adalah satu-satunya cara nyata untuk merawat seseorang. Ia melangkah perlahan menyusuri lorong dapur. Semua gelap, tirai tertutup rapat untuk melindungi furnitur dari sinar matahari. Tetapi sesuatu membuatnya berhenti mendadak sebelum mencapai ambang pintu. Adrian Kusumawardana mengangkat kepala. Lubang hidungnya mengembang, keningnya berkerut, tak mampu memahami apa yang ditangkap oleh indranya. Di rumah ini udara selalu berbau disinfektan, spray bersih,
dan aromaterapi yang direkomendasikan dokter. Tetapi sekarang udara terasa berat, dipenuhi bau minyak panas, adonan yang dipanggang, dan rempah kuat, bau yang baginya seperti racun bagi tubuh ibunya. Denyut nadinya meningkat tajam, kemarahan naik ke lehernya seperti api, makanan tidak sehat, asisten rumah tangga itu telah membawa makanan tidak sehat ke dalam rumahnya. Para dokter sudah sangat jelas, jantung Ratri Wulandari Wardana lemah. Sistem pencernaannya hanya bisa menerima makanan cair. Kelebihan garam bisa memicu krisis tekanan darah yang mematikan, itulah sebabnya ia menghabiskan puluhan juta rupiah setiap bulan untuk koki diet khusus yang menyiapkan makanan hambar dengan takaran presisi, dan gadis berseragam biru itu justru membawa sampah ke dalam rumahnya. Ia menggenggam tas kerja kulitnya erat hingga buku-buku jarinya memutih, pemecatan saja tidak cukup. Ia akan menuntutnya, ia akan memastikan Laras Widyastuti Pranoto tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan lagi di seluruh kota. Kelalaian medis adalah kejahatan dan ia memiliki pengacara untuk menghancurkannya. Ia melangkah lebih jauh ke lorong utama yang menghubungkan dapur dengan ruang makan besar, aroma keju leleh dan daging asap semakin kuat, hampir terasa menghina di tengah dekorasi minimalis dan lukisan abstrak. Tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan mencekam rumah itu. Adrian Kusuma. Wardana membeku tepat 1 meter dari pintu ruang makan. Ia menahan napas, itu suara, tapi bukan suara Laras Widyastuti Pranoto yang meminta maaf atau berbicara di telepon. Itu adalah tawa yang nyaring, hangat, hidup, tawa yang membuat darahnya seolah membeku bukan karena takut melainkan karena tak percaya. Sudah 5 tahun sejak kematian ayahnya dan sejak Alzheimer merenggut segalanya. Tawa itu tidak pernah terdengar lagi di rumah ini. Itu adalah tawa ibunya, Adrian Kusuma Wardana. Melangkah maju dan mengintip dari balik pintu ruang makan yang tersembunyi dalam bayangan lorong, apa yang ia lihat membuatnya kehilangan napas, mulutnya terbuka, tubuhnya kaku seolah menabrak dinding beton dengan kecepatan tinggi. Cahaya matahari masuk deras melalui jendela besar menghadap taman, menyinari meja makan kayu besar dengan warna keemasan hangat. Di sana, di tengah pemandangan itu, duduk Ratri Wulandari Wardana, tidak membungkuk, tidak kosong, tidak pucat seperti yang ia lihat. Setiap hari selama berbulan-bulan, ia duduk tegak dengan kacamata terpasang rapi, blus kuningnya tampak bersinar, ia tersenyum dengan kebahagiaan yang begitu murni dan jernih seolah kembali 10 tahun lebih muda. Di sampingnya, condong dengan kehangatan yang melindungi, berdiri Laras Widyastuti Pranoto. Mengenakan seragam biru muda dengan tepi putih dan rambut diikat rapi, ia tidak tampak seperti pegawai yang melanggar aturan, melainkan seperti malaikat penjaga. Di atas meja tidak ada bubur sayur, tidak ada suntikan nutrisi atau gelas ukur, melainkan 2 kotak besar makanan. Laras Widyastuti Pranoto memegang spatula dan dengan gerakan lembut penuh kasih sedang menyajikan sepotong besar pizza daging asap dan keju langsung ke piring porselen milik Ratri Wulandari Wardana. Keju mozzarella meleleh memanjang dalam helai sempurna, mengepul hangat di bawah sinar matahari. Hati-hati, nak, masih panas, kata Ratri Wulandari Wardana sambil tertawa kecil dan menggosok kedua tangannya penuh antusias seperti anak kecil yang menunggu hadiah. Ia berbicara. Ratri Wulandari Wardana yang selama berminggu-minggu hanya mengucapkan kata-kata tidak jelas kini baru saja mengucapkan kalimat utuh penuh makna dan emosi. Tiup sedikit ya, Bu, jawab Laras Widyastuti Pranoto dengan suara lembut sambil merapikan piring di depannya. Seperti yang disukai Pak Rahmat, ya, banyak keju dan pinggirannya agarnya. Adrian Kusuma Wardana merasakan pukulan keras di perutnya saat mendengar nama ayahnya. Iya, persis seperti itu, desah Ratri Wulandari Wardana sambil menutup mata sejenak ketika aroma makanan itu menyelimuti dirinya. Dulu setiap Jumat malam kita selalu pesan ini waktu kalian masih kecil. Kamu selalu menghabiskan semua dagingnya sebelum pizza sampai ke meja. Nah, Adrian memang anak yang nakal. Miliarder itu mundur setengah langkah dalam bayangan lorong. Napasnya terasa sesak, ia menjatuhkan tas kerja kulitnya. Benda itu jatuh ke lantai marmer dengan suara tumpul, tetapi kedua perempuan di ruang makan terlalu tenggelam dalam kebahagiaan mereka hingga tidak menyadarinya. Adrian Kusuma Wardana berdiri terpaku di ambang pintu. Ia seharusnya masuk sambil berteriak, mengulang peringatan dokter jantung, berbicara tentang kadar garam, kolesterol, tuntutan hukum, dan pemecatan, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Di hadapannya bukan kelalaian, melainkan ibunya yang seolah hidup kembali hanya dengan sepotong adonan dan keju. Mengingat masa lalu yang selama ini ia kira sudah hilang selamanya, ia telah menghabiskan miliaran rupiah untuk obat demi menjaga jantung ibunya tetap berdetak dalam kesedihan yang tak berujung. Sementara Laras Widyastuti Pranoto, dengan pizza sederhana dan percakapan hangat, justru mengembalikan jiwanya.
Pria berjas mahal itu, yang mengendalikan ratusan karyawan dan mengelola angka miliaran rupiah, akhirnya menyadari bahwa ia sama sekali tidak tahu bagaimana mencintai ibunya sendiri. Dan saat melihat Ratri Wulandari Wardana menggigit pizza itu untuk pertama kalinya lalu menutup mata dengan kenikmatan penuh, Adrian Kusuma Wardana tahu bahwa jebakan yang ia siapkan untuk menghancurkan asisten rumah tangga itu justru telah menjerat dirinya sendiri. Senyuman yang telah lama hilang kini kembali. Tas kerja kulit mahal itu tergeletak di lantai marmer, dan Adrian Kusuma Wardana, pria yang biasa menghancurkan perusahaan dengan satu tanda tangan, yang tidak pernah menunjukkan kelemahan di ruang rapat, kini berdiri kaku di depan ruang. Makanya sendiri, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Otaknya yang terbiasa memproses logika dan strategi kini seperti berhenti bekerja. Di sana ada ibunya, Ratri Wulandari Wardana, wanita yang pagi tadi terlihat seperti bayangan kosong dengan rambut abu-abu dan tatapan hampa. Wanita yang didiagnosis oleh Dr. Bima Hartawan dengan penurunan kognitif parah. Tetapi sosok yang kini ia lihat bukan bayangan, melainkan seseorang yang hidup sepenuhnya. Tangannya yang biasanya gemetar saat memegang gelas plastik ini menggenggam potongan pizza dengan mantap, keju meleleh mengotori jarinya dan ia tidak peduli. Ia mengunyah dengan penuh semangat, menikmati setiap gigitan seolah itu makanan paling lezat di dunia. Menutup mata dengan ekspresi bahagia yang menghapus bertahun-tahun kelelahan dari wajahnya. Enak sekali, nak, enak sekali, gumam Ratri Wulandari Wardana dengan mulut setengah penuh, lalu tertawa kecil dengan nada nakal yang menusuk dada Adrian Kusuma Wardana seperti tombak tak terlihat. Sudah bertahun-tahun ia tidak mendengar tawa itu. Sejak Alzheimer mulai merampas kata-kata, kenangan, dan martabatnya, Ratri Wulandari Wardana telah berubah menjadi pasien seumur hidup. Dan dalam keputusasaan agar tidak kehilangannya, Adrian Kusuma Wardana mengubah rumahnya menjadi rumah sakit mewah. Ia menghilangkan garam, gula, lemak, musik keras, kunjungan tak terduga, dan segala hal yang bisa mengganggu sistem saraf ibunya yang rapuh. Ia membangun sangkar kaca yang sempurna dan kini seorang asisten rumah tangga bergaji minimum baru saja menghancurkan sangkar itu dengan satu kotak makanan sederhana. Laras Widyastuti Pranoto yang duduk di sampingnya mengambil tisu biasa, bukan tisu steril mahal yang diminta dokter, lalu dengan lembut membersihkan sudut bibir wanita tua itu. Makan pelan. Pelan ya, Bu Ratri, masih banyak untuk kita berdua, tidak ada yang akan terburu-buru hari ini. Kata Laras Widyastuti Pranoto dengan suara hangat yang sangat kontras dengan perintah dingin dan terukur yang biasa diberikan Adrian Kusuma Wardana di rumah itu. Pria itu merasakan darahnya mendidih, tetapi bukan karena marah, melainkan karena malu, malu yang dalam, menghancurkan, dan tak tertahankan. Di dalam pikirannya, peringatan tim medis bergema seperti sirene. Garam akan meningkatkan tekanan darah, lemak jenuh berisiko serangan jantung, diet harus lembut dan ketat tanpa perubahan. Jika gelisah beri obat penenang, Adrian Kusuma Wardana telah mengikuti semua itu dengan ketaatan mutlak. Ia percaya dengan membayar dokter terbaik dan membeli obat termahal ia menjadi anak terbaik di dunia. Ia percaya uangnya adalah pelindung dari kematian. Tetapi saat melihat ibunya tersenyum, melihat kilau hidup di matanya ketika memandang Laras Widyastuti Pranoto, ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia tidak menyelamatkannya. Ia justru membunuhnya perlahan dengan kesedihan. Bubur sayur tanpa rasa itu tidak memperpanjang hidupnya, hanya memperpanjang penderitaannya. Obat penenang yang membuatnya diam seharian bukan untuk kebaikannya, melainkan untuk kenyamanan para perawat. Laras Widyastuti Pranoto menuangkan air putih ke dalam gelas biasa. Ratri Wulandari Wardana meminumnya dengan puas lalu menghela napas panjang, tampak tenang dan damai. Sementara itu Adrian Kusuma Wardana bersandar di dinding lorong yang dingin dalam bayangan. Tenggorokannya terasa tercekik oleh emosi yang terlalu besar. Ia tahu ia akan menyaksikan sesuatu yang akan menghancurkan seluruh pertahanan keras yang ia bangun selama bertahun-tahun. Suasana di ruang makan mulai berubah dan miliarder itu tidak berdaya menghadapi apa yang akan datang. Matahari sore mulai turun. Bayangan memanjang di ruang makan besar. Ratri Wulandari Wardana meletakkan sisa pinggiran pizza di piring dan menghela napas dengan senyum damai. Laras Widyastuti Pranoto mulai mengumpulkan tisu bekas dengan gerakan perlahan tanpa mengganggu ketenangan itu. Senang sekali kamu datang hari ini, bisik Ratri Wulandari Wardana tiba-tiba dengan suara lemah dan penuh rindu. Laras Widyastuti Pranoto berhenti, meletakkan tisu di meja, lalu menatapnya dengan lembut. Saya juga senang sekali bisa di sini bersama ibu, jawabnya dengan nada hangat yang menenangkan. Ratri Wulandari Wardana mengangkat tangannya yang gemetar, jari-jarinya yang penuh bercak usia dan bekas infus mencari tangan Laras Widyastuti Pranoto di atas taplak meja. Gadis itu tidak menjauh,
Justru menggenggam tangan wanita tua itu dengan hangat, keheningan di rumah terasa mutlak. Adrian Kusumawardana yang bersembunyi beberapa meter di lorong gelap mengepalkan tangannya ke dinding. Denyut nadinya berdegup keras di pelipis. Aku sangat takut kamu tidak datang. Lanjut Ratri Wulandari Wardana, dan tiba-tiba matanya dipenuhi air mata. Bukan karena rasa sakit fisik, tetapi luka jiwa yang tidak pernah terhapus oleh Alzheimer. Aku tahu hari ini kamu libur kuliah, tapi aku takut kamu lebih memilih pergi dengan teman-temanmu daripada datang menemui wanita tua yang membosankan ini. Laras Widyastuti Pranoto menelan ludah, punggungnya menegang sedikit, sementara dari kegelapan Adrian Kusumawardana mengernyit bingung. Kuliah. Padahal Laras Widyastuti Pranoto tidak pernah kuliah. Ia hanya lulusan sekolah menengah yang langsung bekerja membersihkan rumah dan kantor. Saya tidak akan pernah terlalu sibuk untuk ibu, jawab Laras Widyastuti Pranoto. Suaranya sempat bergetar sejenak sebelum kembali stabil. Ratri Wulandari Wardana menggenggam tangannya lebih erat. Satu tetes air mata mengalir di pipinya yang keriput, berkilau di bawah cahaya keemasan matahari. Aku sangat merindukanmu, Maya. Nama itu jatuh seperti ledakan di ruang makan. Di lorong Adrian Kusumawardana berhenti bernapas, lututnya melemah, ia bersandar penuh pada dinding marmer agar tidak jatuh. Kedua tangannya menutup mulut untuk menahan jeritan kesakitan yang hampir merobek tenggorokannya. Maya Permatasari Wardana, adik perempuannya yang telah meninggal 22 tahun lalu dalam kecelakaan saat masih kuliah. Kematiannya menghancurkan keluarga mereka, memadamkan cahaya di mata ibunya, dan mengubah Adrian Kusumawardana menjadi pria dingin dan terobsesi pada kendali. Aturan ketat Dr. Saraf menetapkan bahwa setiap kali Ratri Wulandari Wardana menyebut nama itu, harus segera dikoreksi. Harus diberitahu bahwa Maya Permatasari Wardana sudah meninggal, bahwa itu hanya kebingungan. Adrian Kusumawardana pernah melihat perawat melakukannya, dan ia melihat bagaimana mata ibunya dipenuhi ketakutan luar biasa, bagaimana ia dipaksa merasakan kembali kehilangan anaknya berulang kali hingga akhirnya harus disuntik obat penenang. Itulah prosedur yang benar, itulah yang dibayar dengan uangnya. Dari bayangan dengan mata penuh air mata panas, Adrian Kusumawardana menatap Laras Widyastuti Pranoto. Menunggu gadis itu mengikuti aturan, menghancurkan momen itu. Mengatakan bahwa ia bukan Maya Permatasari Wardana, bahwa anak itu sudah tiada. Tetapi Laras Widyastuti Pranoto bukan dokter dingin, ia adalah perempuan dengan hati besar yang memahami kasih jauh lebih dalam daripada siapapun. Ia menatap mata penuh harap wanita tua itu, melihat ketakutan akan kesepian, ketakutan kehilangan anaknya lagi. Tanpa ragu ia menunduk, mendekat, dan mengusap rambut abu-abu itu dengan kelembutan tak terhingga. Saya juga sangat merindukan ibu, kata Laras Widyastuti Pranoto dengan suara yang pecah oleh emosi. Menerima peran itu, mengorbankan kebenaran demi melindungi hati yang hancur. Saya di sini, saya tidak akan pergi kemana-mana. Ratri Wulandari Wardana menutup mata dan menghela napas panjang penuh kelegaan yang luar biasa. Ratri Wulandari Wardana menarik tangan Laras Widyastuti Pranoto ke wajahnya dan menciumnya. Anakku yang cantik, anakku yang berharga, katanya sambil menangis dan tersenyum di antara air mata. Melepaskan beban kesedihan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Janji padaku kamu tidak akan pergi. Janji kamu akan tinggal untuk makan malam. Ayahmu akan segera pulang dari kerja dan kakakmu juga. Saat menyebut Adrian Kusumawardana, nada suaranya berubah, menjadi lebih berat dan dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Adrian bekerja terlalu keras, Maya, bisik Ratri Wulandari Wardana sambil menatap Laras Widyastuti Pranoto seolah mempercayakan rahasia terbesar dalam hatinya. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir karena aku sakit aku tidak melihat apa-apa, tapi aku melihat semuanya. Aku melihat dia begitu lelah, begitu kesepian. Hatinya terkunci rapat seperti ayahnya. Hatiku sakit melihatnya seperti itu. Dia membeli semua obat ini, membawa orang-orang asing ke rumah karena dia takut sendirian. Dia pikir uang bisa membeli waktu, tapi uang tidak bisa memeluk. Nak, uang tidak bisa mengucapkan selamat pagi. Di lorong gelap, tembok baja yang telah dibangun Adrian Kusumawardana selama 20 tahun runtuh seketika. Air mata yang tak pernah ia perlihatkan pada siapapun, bahkan tidak saat pemakaman ayahnya, kini mengalir tanpa kendali. Ia menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga merasakan rasa darah, berusaha menahan isak yang mengguncang dadanya. Di sanalah ia, pria terkaya, jenius bisnis yang merasa menguasai dunia, bersembunyi seperti pencuri di rumahnya sendiri. Mendengar ibunya yang pikirannya hancur oleh Alzheimer justru memahami kesepian dan penderitaannya lebih dalam daripada dirinya sendiri. Ratri Wulandari Wardana tidak gila. Ia hanya terjebak dan Adrian Kusumawardana adalah penjaganya. Dia punya hati yang baik, Bu.
jawab Laras. Widyastuti Pranoto sambil menghapus air matanya sendiri dengan tangan yang gemetar. Membela pria yang pagi tadi memperlakukannya dengan dingin. Adrian mencintai ibu, hanya saja kadang orang lupa bagaimana menunjukkannya, kadang rasa takut membuat kita menjadi bukan diri kita sendiri. Aku tahu. Maya, aku tahu, desah Ratri Wulandari Wardana sambil menutup mata. Kelelahan karena luapan emosi, kabut Alzheimer mulai kembali menyelimuti pikirannya. Tolong dia, nak, jangan tinggalkan dia. Sendirian, janjikan padaku, saya janji, Bu, saya janji, bisik Laras Widyastuti Pranoto sambil mencium keningnya. Adrian Kusumawardana tidak mampu menahannya lagi. Rasa sakit di dadanya begitu nyata hingga membuatnya hampir tak bisa bernapas. Ia ingin berlari masuk ke ruang makan, berlutut di depan kursi roda, memeluk ibunya, meminta maaf atas tahun-tahun dinginnya, atas obat penenang, atas memperlakukannya seperti pasien, bukan ibu. Ia ingin berterima kasih kepada gadis itu karena telah memberinya momen damai paling indah dalam bertahun-tahun. Ia menghapus air matanya dengan lengan jas mahalnya yang kini rusak, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ia siap keluar dari bayangan, siap mengubah segalanya, memecat para dokter dan mempekerjakan Laras Widyastuti Pranoto sepenuhnya, menjadi anak yang sesungguhnya. Tetapi takdir dan ego yang terluka sering muncul dengan cara paling kejam. Saat ia melangkah maju menuju ruang makan yang terang, kaki kanannya tanpa sengaja menendang tas kerja kulit yang ia jatuhkan sebelumnya. Suara benturan keras bergema di seluruh rumah seperti tembakan. Di ruang makan keajaiban itu hancur dalam sekejap. Laras Widyastuti Pranoto melepaskan tangan Ratri Wulandari Wardana dan berdiri mendadak. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup liar di dadanya. Laras Widyastuti Pranoto mengenali suara itu. Ia tahu ada seseorang di lorong. Ia tahu dirinya telah ketahuan melanggar setiap aturan di rumah ini. Ratri Wulandari Wardana membuka mata dengan kaget karena suara keras itu. Kebingungan kembali menguasai wajahnya. Kabut Alzheimer turun lagi seketika. Ketenangan lenyap. Sosok Maya Permatasari Wardana menghilang dari pikirannya dan yang tersisa hanyalah seorang gadis muda berseragam biru yang tampak ketakutan. Adrian Kusumawardana berdiri kaku di ambang pintu. Wajahnya masih merah karena tangisan. Matanya terpaku pada kekacauan yang tak terhindarkan. Kesempatan untuk memperbaiki segalanya lenyap dalam sekejap dan kini konfrontasi yang ia rencanakan akan terjadi dengan cara terburuk. Suara benturan tas kerja di lantai marmer menghancurkan suasana ruang makan seperti palu yang memecahkan kaca. Dalam sekejap gelembung hangat penuh kenangan dan kasih yang dibangun Laras Widyastuti Pranoto untuk Ratri Wulandari Wardana pecah total. Gadis itu, yang wajahnya tiba-tiba pucat langsung berdiri. Panik membuat napasnya tercekat. Saat ia menoleh ke lorong gelap dan melihat sosok Adrian Kusumawardana berdiri di sana. Tangannya gemetar hebat hingga piring porselen yang ia pegang terlepas dan jatuh. Pecah berkeping-keping dengan suara memekakan telinga. Potongan pizza dan keju berserakan di lantai kayu yang bersih. Ratri Wulandari Wardana menjerit pelan. Suara keras, ketegangan, dan ekspresi ketakutan Laras Widyastuti Pranoto menjadi racun. Bagi pikirannya yang rapuh, kabut Alzheimer yang sempat menghilang kini kembali dengan brutal. Matanya bergerak gelisah ke seluruh ruangan. Ia tidak lagi melihat Maya Permatasari Wardana. Tidak lagi mengingat suaminya atau malam makan bersama. Napasnya menjadi cepat. Di depannya hanya ada seorang gadis asing yang ketakutan dan seorang pria berjas gelap yang mendekat seperti badai. Adrian Kusumawardana melangkah masuk ke dalam cahaya ruang makan. Beberapa detik sebelumnya ia adalah seorang anak yang hancur dalam bayangan. Tetapi saat ketahuan, saat melihat ketakutan di wajah Laras Widyastuti Pranoto, naluri lamanya muncul kembali. Harga dirinya tidak mampu menerima kelemahan. Ia tidak bisa membiarkan seorang asisten rumah tangga melihatnya menangis. Maka ia melakukan satu hal yang selalu ia lakukan ketika kehilangan kendali. Menyerang. Ia mengepalkan tangan, mengatupkan rahang, membiarkan kemarahan yang lahir dari rasa malunya mengambil alih. Apa maksud semua ini? Bentaknya dengan suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Laras Widyastuti Pranoto mundur satu langkah tanpa sadar menginjak pecahan piring. Matanya membesar penuh ketakutan. Ia tahu pria di depannya bukan hanya majikannya, tetapi seorang pengusaha berpengaruh yang bisa menghancurkan hidup seseorang dengan mudah. Pak Adrian, saya bisa menjelaskan. Tolong, ucap Laras Widyastuti Pranoto dengan suara gemetar sambil menggenggam kedua tangannya di depan dada. Saya hanya ingin, diam, bentak Adrian Kusumawardana dengan keras. Adrian Kusumawardana memotong perkataan Laras Widyastuti Pranoto dengan melangkah cepat hingga berdiri kurang dari 1 meter di depannya. Kehadirannya terasa menekan seperti dinding kekuasaan dan kemarahan. Saya sudah bertanya dengan jelas. Laras,
Apa yang dilakukan makanan seperti ini di meja ibu saya? Kamu tidak mengerti atau kamu sengaja mengabaikan semua instruksi medis yang saya berikan 2 jam lalu? Katanya sambil menunjuk kotak makanan di atas meja dengan nada penuh tuduhan. Pemandangan itu begitu kontras dengan rumah yang selalu teratur hingga terasa seperti penghinaan langsung terhadap otoritasnya. Pak Adrian, tolong dengarkan saya, pinta Laras Widyastuti Pranoto dengan air mata mengalir di pipinya. Ibu Ratri sudah 3 hari tidak mau makan bubur sayur. Setiap kali saya beri nutrisi cair dia menolak dan menangis. Berat badannya turun, cahaya di matanya juga. Dokter hanya ingin membuatnya diam dengan obat, tapi dia tidak butuh itu. Pak, dia butuh sesuatu yang nyata, dia butuh kenangan. Kata-kata itu menghantam Adrian Kusumawardana karena ia sendiri baru saja melihat kebenarannya. Ia melihat ibunya tersenyum seperti dulu. Ia mendengar kejernihan dalam suaranya. Tetapi harga dirinya yang terluka tidak bisa menerima kenyataan itu. Mengakui kebenaran berarti mengakui kegagalannya sebagai anak. Berarti mengakui bahwa selama ini ia telah menyakiti ibunya atas nama pengobatan, dan ia tidak sanggup, butuh kenangan, ucapnya dengan tawa dingin tanpa empati yang membuat Laras Widyastuti Pranoto gemetar. Sejak kapan kamu jadi dokter saraf? Sejak kapan pendidikanmu memberi kamu hak untuk menentukan apa yang terbaik untuk ibu saya? Kamu hanya asisten rumah tangga? Di kursi rodanya Ratri Wulandari Wardana mulai terisak pelan, kedua tangannya menutup telinga mencoba menghindari suara keras itu. Nada suara anaknya membuatnya ketakutan meskipun ia tidak lagi mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu bermain dengan nyawanya. Lanjut. Adrian Kusumawardana sambil semakin mendekat hingga Laras Widyastuti Pranoto terpojok di tepi meja. Dokter jantung sudah jelas, perubahan kecil bisa berbahaya. Apa tujuanmu? Laras, ingin membunuhnya supaya tidak perlu merawatnya lagi. Tuduhan itu begitu kejam hingga membuat Laras Widyastuti Pranoto sulit bernapas. Ia membuka mulut tetapi hanya isak yang keluar. Tidak, bukan itu, katanya sambil menggeleng panik dan menatap Ratri Wulandari Wardana yang gemetar ketakutan. Saya sayang. Ibu, saya hanya ingin dia bahagia walau sebentar. Dia memanggil saya dengan nama anaknya, dia memohon agar tidak ditinggalkan, dia merasa tenang, wajah Adrian Kusumawardana menegang. Emosi di dalam dirinya meledak antara rasa bersalah dan amarah. Adik saya sudah meninggal, teriaknya sambil memukul meja hingga gelas bergetar. Sudah 22 tahun, mengikuti bayangan seperti itu hanya akan memperburuk keadaannya. Kamu menghancurkan semua aturan yang saya bayar mahal untuk dijaga. Dengan tangan gemetar ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel canggihnya. Layar ponsel itu menyala menerangi wajah tegang Adrian Kusumawardana. Sudah cukup, katanya dengan suara rendah yang dingin dan berbahaya. Kemasi barangmu, kamu dipecat, dan bersiaplah karena malam ini saya bisa saja mengirim pengacara ke kantor polisi untuk menuntutmu atas kelalaian serius. Ancamnya tanpa belas kasihan. Saya pastikan kamu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan lagi di kota ini. Laras Widyastuti Pranoto merasakan dunia runtuh di bawah kakinya. Ketakutan melumpuhkan tubuhnya. Jika namanya tercemar, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga tidak bisa lagi menafkahi adik-adiknya. Hidupnya akan hancur total. Ia jatuh berlutut di atas lantai di antara sisa makanan dan pecahan piring tanpa mempedulikan luka kecil di kakinya. Pak Adrian, saya mohon, tangisnya sambil merapatkan kedua tangan memohon dengan putus asa. Pecat saja saya, tidak perlu bayar saya bulan ini, tapi jangan tuntut saya punya keluarga yang bergantung pada saya punya 2 adik yang hidup dari gaji saya. Saya bersumpah niat saya hanya ingin memberikan kasih sayang kepada ibu Anda, kasih sayang yang di rumah ini. Ia terhenti, menahan kata-kata yang hampir keluar, tetapi Adrian Kusumawardana sudah mengerti maksudnya. Matanya memerah oleh emosi. Ia hendak berbicara lagi dengan ancaman yang lebih keras, namun tiba-tiba terdengar suara tajam dari kursi roda yang bergeser keras di lantai. Suara itu memotong suasana tegang seketika. Adrian Kusumawardana berhenti. Ponselnya masih di tangan, ia menoleh kaget. Laras Widyastuti Pranoto juga terdiam sesaat, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ratri Wulandari Wardana, wanita yang selama ini lemah dan bergantung pada perawatan, kini mencengkeram sandaran kursi dengan kedua tangan. Buku-buku jarinya memutih karena usaha besar yang ia lakukan. Wajahnya menahan rasa sakit, lututnya bergetar hebat seolah tidak mampu menahan berat tubuhnya. Bu, apa yang ibu lakukan? Kata Adrian Kusumawardana dengan suara berubah panik, lupa pada amarahnya. Jangan berdiri, ibu bisa jatuh. Tetapi Ratri Wulandari Wardana tidak mendengarnya atau memilih untuk tidak peduli. Dengan usaha keras ia bangkit berdiri. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan.
Adrian Kusumawardana menjatuhkan ponselnya dan hendak berlari menahannya. Ketakutan jika ibunya terluka. Namun suara keras tiba-tiba menghentikannya. "Jangan sentuh saya," teriak Ratri Wulandari Wardana dengan suara tegas yang penuh wibawa. Bukan suara lemah seorang pasien, melainkan suara kuat seorang ibu yang kembali muncul dari dalam dirinya, membuat Adrian Kusumawardana membeku di tempat dengan tangan masih terangkat dan mata terbelalak karena terkejut. Ratri Wulandari Wardana bernapas dengan berat, dadanya naik turun cepat, tetapi ia tidak duduk kembali. Dengan langkah kecil yang tertatih dan penuh usaha, melewati pecahan porselen di lantai, ia berjalan perlahan hingga berdiri tepat di antara Adrian Kusuma Wardana yang diliputi amarah dan Laras Widyastuti Pranoto yang masih berlutut di lantai. Dengan blus kuning pucat dan bahu yang rapuh, ia berdiri di depan putranya, menjadi perisai hidup yang lemah namun suci, siap menahan segala sesuatu demi melindungi gadis yang telah menghidupkannya kembali. "Bu Ratri, jangan, tolong duduk, ini berbahaya," pinta Laras Widyastuti Pranoto dari lantai sambil mengulurkan tangan menyentuh pergelangan kaki wanita itu dengan lembut, namun Ratri Wulandari Wardana tidak menggubrisnya. Tatapannya yang tajam dan penuh api tertuju langsung pada Adrian Kusumawardana, membuat pria itu merasa mengecil di bawah tekanan tatapan tersebut. Sudah lama ia tidak melihat ibunya menatapnya dengan intensitas seperti itu. Bukan tatapan kosong, melainkan tatapan penuh kekecewaan. "Kamu tidak boleh membentaknya," kata Ratri Wulandari Wardana dengan suara gemetar namun jelas. "Di rumah ini tidak boleh ada yang membentak orang yang berhati baik." Adrian Kusumawardana menelan ludah, tenggorokannya terasa tercekik. "Bu, tolong, ibu sedang bingung," jawabnya mencoba menenangkan dengan nada merendahkan. "Perempuan ini membahayakan ibu, dia melanggar aturan medis, dia memberi makanan yang bisa membahayakan. Saya hanya ingin melindungi ibu harus duduk kembali." "Tidak benar," potong Ratri Wulandari Wardana sambil mengangkat tangan gemetar dan menunjuk tepat ke dada putranya. "Kamu tidak melindungi saya, kamu membuat saya terkurung." Keheningan langsung menyelimuti ruangan, seolah udara berhenti bergerak, napasnya semakin berat, tubuhnya hampir runtuh, tetapi naluri seorang ibu yang melihat gadis di belakangnya menangis membuatnya tetap berdiri. Pikirannya mungkin kabur, ia mungkin lupa hari dan banyak hal, tetapi perasaan cinta, takut, dan kesepian masih utuh di dalam dirinya. "Saya tidak tahu namamu," bisiknya kepada Adrian Kusumawardana, membuat hati pria itu hancur. "Kadang saya tahu kamu anak saya, tapi kadang saya hanya melihat seorang pria dingin berpakaian rapi yang datang memberi perintah dan memaksa saya minum obat." Tubuh Adrian Kusumawardana mulai gemetar. Sosok kuat itu runtuh oleh kata-kata ibunya sendiri. "Saya Adrian, Bu, anak ibu, saya melakukan semua ini untuk ibu." Ucapnya dengan suara pecah dan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu anak saya, kenapa kamu membuat saya begitu kesepian?" tanya Ratri Wulandari Wardana dengan kesedihan polos. "Kenapa kamu membiarkan orang-orang itu menahan saya saat saya takut? Kenapa kamu mengambil kenangan saya?" Ia berhenti sejenak lalu menunjuk lemah ke arah Laras Widyastuti Pranoto. "Dia satu-satunya yang menatap mata saya. Dia satu-satunya yang tidak memperlakukan saya seperti benda rusak. Dia memberi saya makanan yang mengingatkan saya pada rumah, membuat saya merasa hidup kembali. Dan kamu datang dengan amarah ingin menghancurkannya." Ratri Wulandari Wardana melangkah satu langkah kecil ke depan, menutup jarak dengan putranya, menantang seluruh kekuasaan, kekayaan, dan harga dirinya. "Dan kamu mengusir gadis baik ini dari rumah," ucapnya dengan mata yang berkilau oleh air mata, "maka berjanjilah kamu juga akan membuka pintu untuk saya. Karena saya lebih memilih hidup susah di luar bersama seseorang yang memeluk saya daripada tinggal 100 tahun di penjara ini bersamamu." Tubuhnya akhirnya tidak kuat lagi. Tenaga yang tadi menopangnya hilang seketika. Lututnya melemah dan tubuhnya jatuh. "Bu!" teriak Adrian Kusumawardana sambil berlari maju. Tetapi Laras Widyastuti Pranoto lebih cepat. Ia langsung bangkit dan menangkap tubuh Ratri Wulandari Wardana, menahan jatuhnya dengan penuh kepedulian. Mereka berdua jatuh ke lantai di antara pecahan porselen dan sisa makanan. Ratri Wulandari Wardana tidak sadar. Tubuhnya lemah. Laras Widyastuti Pranoto memeluknya, menopang kepalanya di pangkuan sambil menangis dan berdoa lirih. Sementara Adrian Kusumawardana berdiri diam dengan tangan tergantung. Kata-kata ibunya masih terngiang di kepalanya. Harga dirinya hancur. Tetapi bukannya menerima kenyataan, ia justru dikuasai kemarahan dan ketakutan. Wajahnya mengeras, ia melangkah mendekat dengan langkah berat. "Lepaskan dia," bentaknya sambil mendorong Laras Widyastuti Pranoto dengan kasar. Gadis itu terjatuh ke belakang dan tangannya terluka oleh pecahan piring.
Darah mengalir dari telapak tangannya. Namun Adrian Kusumawardana tidak peduli. Ia hanya ingin menguasai keadaan. Jangan perlakukan ibu seperti itu. Pak, teriak Laras Widyastuti Pranoto dengan suara penuh ketakutan sambil memegangi tangannya yang terluka. Saya bilang diam. Bentak Adrian Kusumawardana sambil mengangkat tubuh Ratri Wulandari Wardana dengan susah payah. Kepala wanita itu terkulai lemah dan napasnya sangat pelan. Semua ini karena kamu yang merusak pola makan dan membuat keadaannya memburuk, teriaknya, sementara dari lantai Laras Widyastuti Pranoto menangis dengan tubuh gemetar. Dia hanya butuh kasih sayang, dia hanya ingin merasa hidup kembali. Pak tidak mengerti apa-apa? Apakah Pak tidak melihat bahwa dia sekarat karena kesedihan? Teriak Laras Widyastuti Pranoto, membuat Adrian Kusumawardana berhenti mendadak. Rahangnya mengeras, ia menatap gadis itu dengan dingin dan penuh hinaan hingga udara terasa membeku. Justru kamu yang tidak mengerti. Desisnya dengan suara rendah yang lebih menakutkan dari teriakan, kamu hanyalah orang luar, orang yang tidak tahu apa-apa yang datang mengotori rumah saya dan membahayakan nyawa ibu saya. Demi rasa kasihan yang tidak masuk akal, ia memeluk Ratri Wulandari Wardana erat dan menatap Laras Widyastuti Pranoto seperti hakim menjatuhkan hukuman. Keluar dari rumah saya. Sekarang juga, dunia runtuh bagi Laras Widyastuti Pranoto. Pak Adrian, tolong. Pintanya sambil berdiri dengan susah payah, mengabaikan rasa sakit di tangan dan kakinya. Pecat saya jika harus, tapi jangan tahan gaji saya. Saya sudah bekerja sebulan penuh dengan jam panjang. Adik-adik saya menunggu. Besok kami harus bayar sewa kamar. Kalau saya tidak membawa uang itu kami akan diusir. Suara guntur terdengar di kejauhan. Langit Surabaya yang tadi cerah berubah gelap. Hujan besar akan turun. Tetapi Adrian Kusumawardana tetap tanpa reaksi. Empatinya telah hilang ditelan harga diri. Gaji? Katanya sini sambil tertawa dingin. Kamu seharusnya bersyukur saya tidak langsung memanggil polisi dan menuntutmu atas kelalaian serius. Kamu ingin uang. Silakan tuntut saya dan lihat berapa lama kamu bertahan. Laras Widyastuti Pranoto terdiam. Tidak mampu berkata apa-apa. Ia sadar tidak ada sisi kemanusiaan yang bisa disentuh dari pria itu. Saya tidak akan membayar 1 rupiah pun. Tegas Adrian Kusumawardana sambil berbalik. Kamu punya 5 menit untuk mengambil barangmu dari kamar belakang dan pergi. Kalau saya turun dan kamu masih di sini, Satpam akan mengusirmu. Ia pergi membawa Ratri Wulandari Wardana dan menghilang ke dalam rumah, meninggalkan Laras Widyastuti Pranoto sendirian di tengah kekacauan. Keheningan mencekam hanya dipecah oleh suara hujan deras yang menghantam kaca. Ia tidak mengambil apapun karena tidak punya apa-apa. Dengan mata penuh air mata dan tangan berdarah ia berjalan menuju pintu belakang. Keluar ke gang. Hujan deras langsung membasahinya. Ia berjalan tanpa arah di bawah hujan, gemetar dan takut. Tidak tahu bagaimana akan memberi makan adik-adiknya malam itu. Di dalam rumah Adrian Kusumawardana membaringkan Ratri Wulandari Wardana di tempat tidur. Memeriksa napasnya yang lemah namun stabil, menutupinya dengan selimut lalu turun kembali ke ruang makan. Langkahnya terasa berat, ia melihat sisa makanan, pecahan kaca, dan noda darah di lantai. Aroma makanan masih tercium. Mengingatkannya pada satu-satunya momen bahagia ibunya, ia berdiri diam di depan jendela besar yang dihantam hujan deras. Adrian Kusumawardana merasa ia telah menang. Ia telah mempertahankan wilayahnya, menegakkan kekuasaannya, dan mengusir ancaman itu, protokol medis. Kembali aman, tetapi saat menatap taman gelap melalui kaca tebal, ia merasakan kehampaan yang begitu dalam hingga membuatnya mual. Seluruh rumah terasa seperti makam besar yang sunyi. Kemenangan itu pahit dan kosong. Pagi berikutnya datang tanpa cahaya matahari. Langit Surabaya masih kelabu dan rumah besar itu dipenuhi suasana tegang. Tepat pukul 8 pagi, Dr. Bima Hartawan berdiri di depan tempat tidur Ratri Wulandari Wardana. Di sampingnya 2 perawat bertubuh besar menunggu instruksi. Adrian Kusumawardana berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat. Ia tidak tidur sama sekali. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan malam panjang penuh tekanan batin. Tanda vitalnya tidak stabil, Pak Adrian, kata Dr. Bima Hartawan dengan nada dingin. Kejadian kemarin membuat tekanan darahnya naik, kondisinya sekarang masuk fase disorientasi berat. Saya sudah memperingatkan bahwa perubahan kecil bisa memperburuk keadaannya. Dokter itu berbicara seolah-olah pasien hanyalah objek, bukan manusia. Adrian Kusumawardana menelan ludah, merasa muak pada nada dingin itu. Di atas tempat tidur, Ratri Wulandari Wardana tidak lagi diam seperti sebelumnya. Ia ketakutan, matanya liar menatap ke segala arah, napasnya cepat dan tidak teratur, tangannya mengepal kuat hingga kukunya menekan kulit. Pergi, jangan dekati saya, teriaknya dengan suara parau.
Seorang perawat mendekat dengan nampan berisi bubur sayur dan obat. "Bu, silakan makan," katanya tanpa perasaan, namun Ratri Wulandari Wardana menjerit dan menepis nampan itu hingga makanan dan obat berhamburan ke lantai. "Saya tidak mau racun itu," teriaknya sambil mundur dan memeluk dirinya sendiri. Gemetar hebat, "Saya mau anak saya mau Maya." Nama itu membuat ruangan hening, hati Adrian Kusuma Wardana terasa tertusuk. "Maya sudah tidak ada, ibu tahu itu," kata dokter Bima Hartawan dengan nada datar, dan kata-kata itu menghancurkan Ratri Wulandari Wardana. Ia memegang kepalanya, menarik rambutnya sendiri, lalu berteriak penuh kesakitan, merasakan kembali kehilangan yang sama seolah terjadi untuk pertama kali lagi. "Tidak, itu tidak benar. Dia ada di sini kemarin, dia yang memberi saya makan, dia memeluk saya." Tangis Ratri Wulandari Wardana tanpa henti. Wajahnya basah oleh air mata, matanya mencari dengan panik sosok gadis berseragam biru di sudut ruangan. "Maya, kamu janji tidak akan pergi? Jangan tinggalkan saya sendiri dengan mereka," kata-katanya menusuk hati Adrian Kusuma Wardana yang berdiri di ambang pintu dengan kaki gemetar. Ia tahu siapa yang dimaksud sebagai monster itu. "Tahan dia," perintah dokter Bima Hartawan dengan suara datar sambil membuka tasnya dan mengeluarkan suntikan berisi cairan bening. "Kondisinya semakin tidak stabil, saya akan memberikan obat penenang." Dua perawat langsung maju dan memegang kedua lengan Ratri Wulandari Wardana. Wanita itu berusaha melawan dengan sisa tenaga yang ada. "Lepaskan saya, sakit, Adrian tolong saya," teriaknya memohon kepada anaknya, dan saat itu Adrian Kusuma Wardana melihat semuanya seolah berjalan lambat. Ia melihat tangan kasar para perawat mencengkeram lengan ibunya, melihat jarum di tangan dokter yang siap membuat ibunya terdiam, dan tiba-tiba ia teringat kejadian kemarin, tangan lembut Laras Widyastuti Pranoto, senyum hangatnya, suara ibunya yang tertawa, kenangan yang hidup. Saat itu ia sadar satu hal, gadis itu memberi ibunya kehidupan, sementara yang di depannya justru akan menghilangkannya. Dokter Bima Hartawan mengangkat jarum dan mendekat. "Ini akan cepat, Bu," katanya, tetapi sebelum jarum menyentuh kulit, sebuah tangan menghentikannya. Adrian Kusuma Wardana mencengkeram pergelangan tangan dokter dengan kuat, matanya merah dan penuh kemarahan. "Lepaskan dia sekarang," katanya dengan suara rendah penuh ancaman. Dokter itu terkejut hingga menjatuhkan suntikan. Benda itu jatuh ke lantai dan menggelinding. "Saya bilang lepaskan," teriak Adrian Kusuma Wardana sambil mendorong kedua perawat hingga mundur. Ratri Wulandari Wardana yang sudah bebas langsung meringkuk di atas tempat tidur sambil menangis ketakutan. "Pak Adrian, apa yang Anda lakukan?" protes dokter Bima Hartawan dengan marah. "Ini prosedur, ini untuk kebaikannya." Namun Adrian Kusuma Wardana menatapnya dengan jijik. Untuk pertama kalinya ia melihat semua ini tanpa kebutaan ego. Semua yang ia beli terasa dingin dan tidak berarti. "Keluar," ucapnya dengan tegas, "bawa semua peralatan itu dan keluar dari rumah saya. Kalian semua dipecat." Teriaknya, membuat dokter Bima Hartawan terdiam dengan marah sambil mengambil tasnya. "Tanpa perawatan kami, ibu Anda tidak akan bertahan sebulan," kata dokter Bima Hartawan, tetapi Adrian Kusuma Wardana menjawab dengan dingin. "Dengan perawatan kalian, ibu saya sudah seperti mati selama 5 tahun. Suaranya tajam tanpa ruang untuk bantahan. "Keluar dari sini, jika dalam 3 menit kalian belum pergi, saya akan panggil satpam." Dokter dan para perawat tidak menunggu lagi. Mereka segera pergi dengan wajah kesal, pintu tertutup keras meninggalkan suasana hening dan tegang. Adrian Kusuma Wardana kini sendirian dengan ibunya. Ratri Wulandari Wardana masih menangis di atas tempat tidur, tubuhnya gemetar, berulang kali menyebut nama Maya Permatasari Wardana dengan suara terputus-putus. Pria itu yang selama ini percaya bisa membeli ketenangan kini berlutut di samping tempat tidur. Rasa bersalah menghancurkan dirinya. Ia mencoba menyentuh tangan ibunya tetapi wanita itu menjauh dengan ketakutan. Tatapan itu lebih menyakitkan dari apapun, ia tidak tahu bagaimana menenangkannya. Ia hanya seorang anak yang terlambat menyadari segalanya. Ia melihat lantai yang kotor oleh sisa bubur dan alat medis yang tergeletak. Teringat wajah ketakutan Laras Widyastuti Pranoto di malam hujan sebelumnya dan kata-katanya tentang adik-adiknya yang menunggu. Ia menyadari ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan ibunya. Ia menutupi wajahnya dan untuk pertama kalinya menangis tanpa kendali. Menangis karena ibunya, karena kesalahannya, dan karena keputusasaan untuk menemukan kembali gadis itu di kota besar seperti Surabaya. Keheningan memenuhi rumah besar itu setelah kepergian tim medis. Di kamar mewah, Ratri Wulandari Wardana akhirnya tertidur lemah setelah kelelahan. Tidak perlu obat penenang,
Hanya perlu hilangnya ketakutan. Sementara Adrian Kusumawardana tetap berlutut berjam-jam di samping tempat tidur. Napasnya tidak teratur, matanya terpaku pada wajah ibunya yang pucat, rasa bersalah menghancurkannya dari dalam. Ia hampir membiarkan ibunya kehilangan kesadaran untuk selamanya hanya demi mempertahankan kontrol yang salah. Ia telah mengusir Laras Widyastuti Pranoto, satu-satunya orang yang membuat ibunya tersenyum selama bertahun-tahun, mengusirnya tanpa uang di tengah hujan, mempermalukannya, dan kini rasa panik yang besar muncul dalam dirinya. Ia harus menemukan gadis itu kembali. Ia harus memperbaiki kehancuran besar yang disebabkan oleh kesombongannya sendiri. Adrian Kusumawardana bangkit dengan cepat. Mengusap wajahnya yang basah dengan lengan jas mahalnya yang kini kusut, ia keluar dari kamar ibunya sambil memastikan pintu sedikit terbuka agar masih bisa mendengar napas Ratri Wulandari Wardana. Lalu berlari menyusuri lorong marmer dengan kepanikan yang nyata. Langkah sepatu beratnya menggema di seluruh rumah yang sunyi. Ia menuruni tangga besar dengan terburu-buru, melompati anak tangga tanpa peduli kelelahan. Sampai di lantai bawah ia langsung menuju dapur dan membuka pintu menuju area belakang tempat kamar staf berada. Bagian rumah yang selama ini tidak pernah ia perhatikan, udara di sana terasa lebih dingin. Ia berhenti di depan pintu kamar kecil tempat Laras Widyastuti Pranoto tinggal selama sebulan terakhir. Ia membuka pintu dan menemukan ruangan sempit dengan tempat tidur sederhana, lemari logam kecil, dan meja kecil. Ruangan itu gelap dengan cahaya redup dari jendela kecil, berbau lembab dan sisa hujan. Ia menyalakan lampu dan merasa malu melihat betapa sederhana tempat itu. Sementara ia hidup mewah, gadis yang merawat ibunya justru tinggal dalam kondisi seperti ini. Laras Widyastuti Pranoto tidak meninggalkan banyak barang. Lemari terbuka kosong, tidak ada pakaian, tidak ada barang pribadi. Ia pergi tanpa jejak, berpikir, Adrian, berpikir, gumamnya dengan putus asa sambil mengacak rambutnya. Ia mulai mencari dengan panik, membuka laci, memeriksa bawah tempat tidur, mengangkat kasur tua yang penuh debu, tetapi tidak menemukan apapun, seolah gadis itu tidak pernah ada. Ia menggeram frustrasi dan memukul dinding, lalu duduk di tepi tempat tidur dengan napas berat, merasa kehilangan kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki kesalahan. Namun saat ia mengangkat kepala, pandangannya tertuju pada sesuatu yang kecil. Di celah sempit antara meja kecil dan dinding yang terkelupas, terlihat sudut sebuah benda persegi panjang yang jelas bukan bagian dari rumah itu. Adrian Kusumawardana mengerutkan kening lalu membungkuk dan meraih benda itu. Jari-jarinya menyentuh permukaan karton kasar sebelum menariknya perlahan keluar. Ternyata itu bukan dokumen atau identitas, melainkan sebuah buku catatan sederhana dengan sampul biru tua yang sudah usang. Sudut-sudutnya terlipat dan beberapa halaman menonjol tidak rapi. Noda kecil tampak di permukaannya. Benda itu terlihat sangat sederhana dibandingkan semua yang pernah ia miliki. Ia membaliknya perlahan dan membaca tulisan di bagian depan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Hal-hal yang membuat Ratri Wulandari Wardana tersenyum. Tangan Adrian Kusumawardana gemetar saat membukanya. Dunia seolah berhenti. Hanya ada dirinya dan buku itu. Ia membuka halaman pertama dan melihat tulisan rapi milik Laras Widyastuti Pranoto. Catatan itu detail, penuh perhatian, dan menyakitkan. Ia membaca dengan suara tertahan. Hari ini Dokter Bima Hartawan memarahi ibu karena tidak mau minum obat. Katanya itu tanda gangguan. Tetapi saya melihat langsung ke matanya. Itu bukan kemarahan, itu ketakutan. Dokter itu berbau obat dan jam tangannya dingin saat menyentuh kulit ibu. Ibu tidak membenci pengobatan. Ibu membenci diperlakukan seperti benda. Setelah dokter pergi saya membuatkan teh hangat diam-diam. Saya memberikannya dalam cangkir kecil dan mengatakan itu resep dari Rahmat Haryono Wardana. Ibu meminumnya dan tersenyum untuk pertama kalinya. Satu tetes air mata jatuh dari mata Adrian Kusumawardana. Ia menutup mulutnya menahan rasa sakit. Menyadari selama ini ia membayar mahal untuk sesuatu yang justru menyiksa ibunya. Sementara Laras Widyastuti Pranoto dengan hal sederhana mampu membuat ibunya tersenyum. Ia membalik halaman dengan cepat, jantungnya berdetak keras. Ia harus membaca lebih banyak. Ia harus memahami betapa besar kesalahannya. Enla Siguyen Tepagina, Fechade do Semanas Atras, Adrian Kusumawardana Leo con el corazón encogido. Tuan Adrian Kusumawardana datang hari ini. Masuk ke kamar, bertanya kepada perawat tentang tekanan darah, melihat jamnya lalu pergi dalam waktu kurang dari 4 menit, tidak menyentuhnya, tidak memberinya ciuman. Ibu Ratri Wulandari Wardana menatap pintu kosong selama 2 jam penuh. Menangis diam-diam sambil menggenggam selimut. Ketika saya mendekat untuk menghapus air matanya, ia menatap saya dengan kesedihan yang membuat hati saya terasa hancur. Ia berkata, anak saya tidak mencintai saya.
Laras, saya hanya beban yang mahal. Saya mengelus rambutnya dan harus berbohong untuk menjaga harapannya. Saya berkata, Tuan Adrian bekerja siang dan malam untuk memberikan yang terbaik bagi ibu karena ibu adalah yang paling penting dalam hidupnya. Ia menutup mata dan berbisik, saya tidak ingin semua itu. Saya hanya ingin dia duduk di samping saya dan memeluk saya meskipun saya lupa namanya. Suara yang keluar dari mulut Adrian Kusumawardana bukan tangisan biasa, melainkan erangan penuh penderitaan. Ia runtuh sepenuhnya. Buku itu jatuh dari tangannya saat ia membungkuk di atas kasur kecil itu, memegang perutnya sambil bergoyang dalam kesedihan yang mendalam. Semua keyakinannya selama 5 tahun terakhir hancur. Ia menyadari bahwa uang, dokter, dan aturan yang ia anggap sebagai bentuk cinta ternyata hanya membuat ibunya semakin menderita. Sementara Laras Widyastuti Pranoto dengan perhatian sederhana justru menjaga jiwa ibunya tetap hidup. Dengan tangan gemetar ia mengambil kembali buku itu seperti benda paling berharga di dunia. Lalu membuka halaman terakhir dengan napas tertahan. Catatan itu ditulis tergesa-gesa dengan emosi kuat. Ibu Ratri Wulandari Wardana sudah 3 hari tidak makan bubur hijau. Dokter bilang itu pembangkangan. Tapi saya tahu bukan itu. Warna hijau itu mengingatkannya pada ruang rumah sakit tempat putrinya Mariana Wardana meninggal 22 tahun lalu. Alzheimer menghapus masa kini tetapi menguatkan luka lama. Memaksanya makan itu sama seperti memaksanya mengingat tragedi itu setiap hari. Saya tidak sanggup melihatnya. Hari ini saya akan melanggar aturan. Saya akan membelikan pizza. Mungkin itu bukan makanan sehat, tapi itu kenangan bahagia saat keluarganya masih lengkap. Jika Tuan Adrian mengetahui, saya tahu saya akan dipecat. Saya tahu dia pria kejam, pria dingin yang hatinya terkunci rapat. Tulisan itu menghantam Adrian Kusumawardana seperti peluru. Saya takut padanya karena adik-adik saya bergantung pada saya. Tetapi saya lebih memilih menghadapi amarahnya daripada membiarkan Ratri Wulandari Wardana hidup 1 hari lagi dalam penderitaan ini. Hari ini ibu harus tersenyum meskipun ini hari terakhir saya di rumah ini. Kata-kata itu menghancurkan seluruh diri Adrian Kusumawardana. Ia menyadari bahwa di mata Laras Widyastuti Pranoto ia benar-benar adalah pria tanpa hati. Dan ia memang telah membuktikannya dengan mengusir gadis itu di tengah hujan. Menghina, tidak membayar gajinya, bahkan mengancam menghancurkan hidupnya. Sementara gadis itu telah mempertaruhkan segalanya hanya untuk memberi ibunya sedikit kebahagiaan. Semua kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki Adrian Kusumawardana tiba-tiba terasa tidak berarti. Runtuh di hadapan ketulusan hati Laras Widyastuti Pranoto. Ia terisak sendirian di kamar kecil itu sambil memeluk buku catatan biru itu erat di dadanya. Air matanya membasahi sampul kasar itu, menghapus bertahun-tahun kesombongan dan kebekuan hatinya. Ia berlutut lama dalam keheningan, membiarkan rasa bersalah menghancurkan dirinya. Tetapi ia tahu penyesalan saja tidak cukup, ia harus bertindak. Ia bangkit perlahan dengan mata merah penuh tekad. Ia tidak tahu di mana Laras Widyastuti Pranoto berada. Tidak punya alamat atau nomor telepon, tetapi ia bersumpah akan menemukannya. Dengan cara apapun, bahkan jika harus mengorbankan seluruh hartanya demi memperbaiki kesalahan terbesar dalam hidupnya, Adrian Kusumawardana bersumpah akan menemukan Laras Widyastuti Pranoto, dan saat menemukannya ia tidak akan datang sebagai pria arogan yang memerintah, melainkan sebagai anak yang menyesal. Ia akan berlutut dan memohon diajari cara mencintai kembali. Ia keluar dari kamar staf berlari, melintasi rumah besar itu dan keluar menembus hujan deras. Mesin mobil hitamnya meraung saat ia melaju kencang. Tangannya gemetar di kemudi sementara buku catatan biru tergeletak di kursi samping sebagai satu-satunya petunjuknya. Ia menelepon bagian HR dan memerintahkan mereka menemukan alamat Laras Widyastuti Pranoto tanpa alasan apapun. Dalam 9 menit titik lokasi muncul di layar. Berada jauh di pinggiran kota yang kumuh dan miskin. Ia mengemudi ke sana menembus hujan deras, melewati jalanan rusak dan lingkungan yang jauh dari kemewahan yang biasa ia lihat. Mobilnya mulai kesulitan melaju hingga akhirnya terjebak di lumpur di jalan sempit yang menanjak. Lokasi tujuan masih berjarak beberapa ratus meter. Tanpa ragu ia mematikan mesin dan keluar dari mobil. Hujan langsung membasahi seluruh tubuhnya. Sepatu mahalnya tenggelam dalam lumpur, tetapi ia tetap melangkah maju tanpa peduli. Karena kini ia bukan lagi seorang pria kaya yang tak tersentuh, melainkan seorang anak yang putus asa berusaha memperbaiki kesalahannya dan menemukan kembali satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan ibunya. Laras Widyastuti Pranoto, jas mahal milik Adrian Kusumawardana basah kuyup dan menempel di tubuhnya. Kehilangan semua kemewahan dan kesan kuatnya, angin dingin menghantamnya tanpa ampun tetapi ia tetap berjalan. Tergelincir di lumpur, wajah dan tangannya kotor, setiap langkah membuat kesombongannya runtuh sedikit demi sedikit. Ia berjalan di jalan yang sama yang setiap hari dilalui Laras Widyastuti Pranoto.
merasakan kerasnya kehidupan nyata yang selama ini tidak pernah ia pahami. Akhirnya ia sampai di ujung gang dan melihat rumah kecil dengan pintu kayu tua yang rapuh, tanpa bel, tanpa keamanan, hanya kesederhanaan yang keras. Ia mengangkat tangannya yang gemetar dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi lebih keras sambil memanggil nama Laras Widyastuti Pranoto. Hingga akhirnya terdengar suara kunci dibuka dan pintu terbuka sedikit menampakkan wajah pucat Laras Widyastuti Pranoto, dengan pakaian sederhana dan tangan terluka yang dibalut seadanya. Di belakangnya dua anak kecil memandang ketakutan. Ketika melihat Adrian Kusumawardana ia langsung panik dan mencoba menutup pintu. Namun ia menahan pintu dengan lembut, bukan dengan paksa, dengan suara penuh permohonan. Sementara Laras Widyastuti Pranoto menangis memohon agar tidak dilaporkan dan menjelaskan bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Kata-katanya menghancurkan hati Adrian Kusumawardana. Hingga akhirnya ia tidak mampu berdiri lagi. Ia jatuh berlutut di lumpur di depan rumah itu, membuat semua orang terkejut. Seorang pria kaya yang kuat kini menangis seperti anak kecil, menundukkan kepala dalam keputusasaan total dan berkata dengan suara penuh penderitaan, memohon ampun kepada Laras Widyastuti Pranoto. Maafkan aku karena telah menjadi monster. Maafkan kesombongan dan kebutaanku karena telah menyakitimu. Suara Adrian Kusumawardana bergetar penuh penyesalan. Sementara Laras Widyastuti Pranoto terdiam tak mampu berkata apapun melihat pria sekuat itu runtuh sepenuhnya. Dengan tangan penuh lumpur Adrian Kusumawardana mengeluarkan buku catatan biru yang ia lindungi sepanjang perjalanan dan menyerahkannya. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata saat berkata bahwa ia telah membaca semuanya dan menyadari kesalahannya, bahwa selama ini ia justru menyakiti ibunya sementara Laras Widyastuti Pranoto berusaha menyelamatkannya. Ia menjelaskan bahwa pagi itu para dokter hampir menenangkan ibunya dengan obat, bahwa Ratri Wulandari Wardana hanya memanggil nama Mariana Wardana dan ketakutan. Ia mengusir semua orang tetapi tidak tahu bagaimana menolong ibunya. Ia menjatuhkan buku itu ke tanah lalu memohon dengan kedua tangan terkatup. Menawarkan segalanya, uang, rumah, bahkan hidupnya, memohon agar Laras Widyastuti Pranoto kembali dan mengajarinya menjadi anak yang baik. Tangisnya pecah tanpa peduli siapapun yang melihat. Suasana hening hanya diisi suara hujan, hingga akhirnya hati Laras Widyastuti Pranoto yang penuh belas kasih luluh. Ia melangkah maju, berlutut di hadapannya dan menyentuh bahunya dengan lembut sambil berkata pelan bahwa mereka harus pulang karena Ratri Wulandari Wardana menunggu. Keesokan harinya suasana rumah berubah total, tidak ada lagi nuansa dingin seperti rumah sakit, tidak ada perawat atau bau obat, melainkan aroma hangat makanan yang memenuhi rumah. Di kamar utama Ratri Wulandari Wardana bangun dengan tenang dan mendengar suara lembut seseorang bersenandung. Suara yang membawa kehangatan dan ketenangan yang sudah lama hilang saat memalingkan kepala di atas bantal. Ratri Wulandari Wardana melihat Laras Widyastuti Pranoto berdiri di dekat jendela dengan seragam rapi berwarna biru muda. Rambutnya tersanggul rapi, cahaya matahari menyinari dirinya. Dengan hangat, Ratri Wulandari Wardana berkedip lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca dan berbisik, Mariana Wardana, kamu tidak pergi? Laras Widyastuti Pranoto mendekat, menggenggam tangannya dengan lembut dan menjawab dengan penuh kasih bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Lalu mengatakan hari itu adalah hari spesial untuk makan bersama. Beberapa waktu kemudian ruang makan besar berubah menjadi suasana hangat yang penuh kebahagiaan. Ratri Wulandari Wardana duduk dengan rapi mengenakan blus kuning kesayangannya. Wajahnya bersinar dengan senyum tulus yang sudah lama hilang. Di sampingnya Laras Widyastuti Pranoto dengan penuh perhatian menyajikan potongan pizza hangat dengan keju yang meleleh panjang. Meja dipenuhi makanan sederhana namun hangat tanpa obat-obatan atau aturan kaku. Suasana penuh kehidupan. Dan di sisi lain ruangan, Adrian Kusumawardana tidak lagi berdiri di bayangan sebagai pria dingin seperti sebelumnya. Kini ia duduk di meja bersama ibunya, tanpa jas dan tanpa jarak. Memegang sepotong pizza, matanya penuh ketenangan dan kasih, menatap ibunya dengan perasaan yang tulus, sementara Laras Widyastuti Pranoto tersenyum kecil kepadanya, seolah mengakui perubahan besar yang telah terjadi dalam dirinya. Adrian Kusumawardana membalas senyum Laras Widyastuti Pranoto dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga. Dari taman belakang terdengar tawa dua adik kecil Laras Widyastuti Pranoto yang berlari bermain, mengisi rumah dengan kehidupan yang selama ini tidak bisa dibeli dengan uang. Ratri Wulandari Wardana mengambil sepotong pizza dengan kedua tangan, keju meleleh mengotori jarinya namun tidak ada yang peduli. Ia menggigit dengan lahap lalu menutup mata menikmati rasa yang membangkitkan kenangan. Ketika membuka mata ia menoleh dan menatap Adrian Kusumawardana. Meskipun ingatannya kabur oleh penyakit, cinta yang kini ia rasakan tidak pernah hilang.
Ia tersenyum lembut dan menyentuh pipi Adrian Kusumawardana dengan penuh kasih sambil berkata pelan bahwa makanannya sangat enak dan menyuruhnya makan perlahan karena cukup untuk semua. Adrian Kusumawardana terdiam, air mata bahagia mengalir di wajahnya saat ia mendengar namanya disebut. Untuk pertama kalinya ia benar-benar hadir di sisi ibunya bukan sebagai orang asing tetapi sebagai anak. Ia menjawab dengan suara bergetar bahwa ia mencintainya. Di ruang makan yang dipenuhi cahaya dan kehangatan itu, ia akhirnya mengerti bahwa kekayaan sejati bukanlah uang atau kekuasaan melainkan kemampuan untuk mencintai dan hadir bagi orang yang telah memberinya kehidupan.